Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan PM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video hands-on untuk tugas mata kuliah jaringan komputer 2 pada bab 7, yaitu masih mengenai konfigurasi DHCP v4, di mana pada subbab 7.4.1 yaitu implement DHCP v4 gitu. Pada video sebelumnya yaitu 7.2.10 itu konfigurasi DHCP v4, jadi kita hanya mengkonfigurasi atau melakukan cara-caranya saja gitu. Nah, kalau ini kita langsung terjun untuk mengimplementasikan DHCP v4 pada topologi yang akan kita kerjakan. Untuk soal PK-nya sih teman-teman bisa mendownload dan mencoba mengerjakannya. Berhubung saya sudah download, saya akan buka terlebih dahulu di file, lalu saya akan buka dulu. Oke. Pastikan teman-teman semua install Cisco Packet Tracer di versi terbarunya pada tanggal pengerjaan teman-teman mengerjakan. Misalkan pada hari ini ya teman-teman boleh langsung update untuk Cisco Packet Tracer yang paling terbaru gitu. Oke, untuk pada tampilan awal di sini sama seperti yang sebelumnya, ada addressing table, yaitu ada router 1, router 2, 3, PC1, PC2 dan DNS server. Lalu interface atau port terhubungnya di sini router 1 yaitu mengarah ke Gigabit Ethernet 00 ke bawah ya. Gigabit Ethernet 00 ke bawah, switch 1 dengan 192.168.10.1, lalu switch serial 000 mengarah ke router 2. Router 2 mengarah ke router 1, 2 sama 3, lalu ke switch 2 ke DNS server, lalu ke ISP. Router 3 sama mengalirkan seperti router 1. Objektifnya atau tujuannya yaitu konfigurasi router AS DHCP server, sama aja seperti tadi, seperti video sebelumnya. Lalu konfigurasi DHCP relay atau menerima dari router 2 gitu ya sebagai pengirim DHCP-nya. Lalu konfigurasi router AS DHCP client, jadi kita akan buat router 1 sebagai DHCP client dan meneruskan ke bawah gitu, ke switch 1 dan PC. Oke. Instructionnya kita langsung saja coba mengerjakan pada video kali ini. Instructionnya part 1, configure router AS DHCP server. Konfigurasi itu router 2 exclude pengecualian the first 10 address from router 1 dan router 3 LAN. All other address should be available in DHCP address pool gitu. Kita akan buat pengecualian sama seperti tadi di bagian the first 10 IP address pertama, 168.10.0, berarti ini 10.30 ya. Kita akan buat dulu, masuk ke router 2 mode CLI, enable configure terminal IP DHCP excluded at 192.168 10.1 sorry bukan 10.1 dong, 10.0 192.10.10. Lalu buat di 30 pertama. Oke, enter. Oke, selanjutnya sudah tidak bertambah ya. DHCP pool tidak bertambah, router 2 10.1. Oke, salah sepertinya. Kita akan coba lagi configure terminal 10.1 sampai 10.10 ya. 10.1 sampai 10.10. Oke. Salah. 10.10 sampai 10.1, lalu 30 sampai 30.10 exit. Oke, kita akan coba lihat berapa persen. 5% apakah berhasil sesuai. 10.1 sampai 10.10, 31 sampai 30.10, berarti 10 IP address pertama pada subnet 10 dan 30 ya. Lalu kita akan buat sama seperti video sebelumnya, router 1 DHCP pool, kita bikin DHCP pool router 1 dan router 3 yang tugasnya untuk mendistribusikan langsung IP DHCP ke bawah gitu ya, ke klien. Masuk ke router 2 di sini. Oke. Configure terminal IP DHCP pool router 1 LAN networknya. Oke, 192.168 10.0 dengan subnet mask 255.2550.
Lalu ada bagian default router. Nah, default router sendiri adalah tujuannya gitu, tujuan dari si ini kan dia kan bikin DHCP pool router 1 untuk LAN ya. Dia tuh mau menuju kemana gitu. Nah, menujunya itu dari router 1 ini kan berarti mau ke router 2. Nah, router 2 ini di 20 gitu. Nah, berarti nantinya bakal ke 20 dan 224. Ibaratnya semuanya bisa saling ngeping lah gitu lah dari si switch 1 ini gitu. Nah, dia berarti masuk ke pintu mana nih? Masuk ke pintu sini kan. Berarti dia masuk ke di router 1 dulu untuk jalan pintu keluarnya. Di bagian berarti 10.1 192.168 10.1. Lalu DNS server atau alamat servernya menuju 192.168.20.254, yaitu agar bisa saling terhubung ke semua. Berarti dia menyambung ke router 2 gitu ya. Oke, kalau kita enter aja, exit, bikin lagi di IP DHCP pool router 3 LAN, networknya 192.168.30.0 255.255.255.0, default router 192.168.30.1 adalah router utama pintu keluarnya dari router 3 sendiri. Lalu DNS servernya di 192.168.20.254. Oke. R copy running startup config. Oke. Selanjutnya setelah pengerjaan selesai di bagian step 2, buat LAN ini sudah selesai, router 1 sudah selesai, saatnya kita cek lagi, cek result dulu. Oke, aman semua. Kita lanjut untuk melakukan pengerjaan di bagian relay. Konfigurasi router 1 dan router 3 as DHCP relay again ya. Jadi kita memastikan bahwa router 1 dan router 3 ini sebagai agen untuk DHCP ya, untuk meneruskan lagi IP DHCP dari router 2, karena router 2 sebagai tadi router server ya, router jembatan yang menjembatani ke ISP atau keluar gitu. Nah, dengan cara masuk ke dalam router 1 pastinya. Lalu kita aktifkan terlebih dahulu konfigur terminal. Kita cek dulu, tadi kan dia terhubungnya ke dalam router 2 itu menggunakan mana nih, router 1 serial ya, serialnya sudah tadi kan ya, berarti kan kita lanjutnya menggunakan gigabit ya. Interface gigabit 00, IP DHCP IP helper 191.10.2 and copy. Oke. Masuk ke router 3 di sini. IP helper 10.2.2.2. Oke. Selanjutnya setelah kita membuat untuk agen dari router 1 dan router 3, kita lanjut lagi untuk mengerjakan PC1. PC1 ini fase Ethernet 0-nya ini dan fase Ethernet 02 di 00 di PC2 maksudnya. Ini dia masih statik ya, berarti kita pencet lagi. Lalu kita masuk ke mode desktop, mode IP configuration. Di sini masih statik. Kita akan pastikan dia menggunakan DHCP dan dia akan merequest di sini requesting IP address. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Oke, dia merequest DHCP request filet. Oke, kita tunggu lagi, kita close dulu. Sambil menunggu kita PC2 desktop IP configuration DHCP. Oke, successful untuk PC2 di router 3. PC1 filet. Kita akan lihat filetnya di mana. Untuk dari pengerjaan semuanya aman, namun aman semua ya, PC1 juga aman. Berarti tinggal terakhir adalah menyambungkan DHCP client enable pada sebenarnya. Ini dapat IP nggak dari PC1? Tapi PC1 nggak dapat IP ya. Tapi kok berhasil jadi 70%? Nya harusnya muncul IP seperti ini gitu. PC1 fase Ethernet 0 betul.
harusnya dia dapat IP walaupun berhasil, tapi kok nggak keluar IP ya, saya juga nggak tahu ini apakah Cisco-nya yang ngebug atau gimana. DHCP request filelet gagal, tapi kita cek result di sini dia berhasil. Oke, kita lupakan saja. Kita lanjut lagi untuk step selanjutnya, step terakhir, configure terminal. Oke, setelah itu kita akan pilih dia jadi interface gigabyte 01 IP DHCP, IP address DHCP no shutdown. Oke, kita cek. Oke, sudah 100% ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pengerjaannya, hampir mirip pada video sebelumnya di 7210 sebenarnya. Cuman kita lebih lebih disedikitkan untuk tools untuk melihat cara-caranya gitu. Kalau di sana itu masih ada cara-caranya, jadi kita masih bisa melihat ke soal bagaimana cara pengerjaannya. Ya kurang lebih seperti itu untuk videonya, kurang lebihnya masih sama ya. Cukup. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.